Terus kayak dari ciri-cirinya tuh ada yang paling menonjol, pokoknya ini menonjol banget, kayak ini udah fix dia gitu. Hola netizen yang tercinta. Fakta terbaru mulai terungkap di balik meninggalnya Stefy Agnesiya. Ternyata Stefy Agnesiya sempat berkonsultasi ke paranormal terkenal Hart Gumai. Terbongkarnya fakta tersebut diketahui melalui media sosial milik Hart Gumai. Paranormal itu memposting bukti isi DM Stefy Agnesiya di Instagram story miliknya. Sayangnya Hart Gumai tidak menjelaskan secara detail apa yang menjadi alasan Stefy Agnesiya ingin berkonsultasi kepadanya. Sebelum meninggal, Stefy Agnesiya membuat pengakuan jika dirinya disantet oleh seseorang. Pengakuan itu diutarakan di akun media sosialnya. Pengakuan Stefy Agnesiya mendapat santet kala dirinya melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Dia memposting hasil rongsen di akun media sosialnya. Menurutnya, dirinya tidak pernah memasang susuk di dalam tubuhnya. Hasil rongsen tersebut dilakukan Stefy Agnesiya pada tanggal 18 September 2023. Dirinya tidak sendirian, melainkan ditemani Anggi Pratama suaminya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya guys, ini screenshotnya DM-nya Stefy Agnesiya ya guys. Dia sempat ingin ngobrol gitu ya dengan Hart Gumai. Cuma karena DM-nya Hart Gumai begitu banyak, dia tidak memeriksanya ya. Jadi akhirnya banyak di netizen yang menyayangkan kenapa Hart Gumai itu tidak melihat DM. Ya coba kalau misalnya Hart Gumai melihat DM-nya Stefy Agnesiya, mungkin Stefy Agnesiya bisa selamat. Karena banyak kan netizen mendengar ramalan Hart Gumai dan ramalannya hampir semuanya benar. Akhirnya semua banyak kan jadi percaya dengan ramalan. Padahal banyak harusnya jangan percaya dengan ramalan. Ya guys, jangan Anda ketika ada masalah pergi ke dukun atau peramal. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Ya kok kejahatan di mata Tuhan? Karena Tuhan tuh paling seneng kalau kalian tuh ada masalah bertanya atau memohon jawaban dari Tuhan. Itu menurut saya guys ya. Karena peramal itu sebenarnya nggak tahu masa depan, dia cuma taunya masa lalu. Dan ketika Anda datang kepada peramal, artinya Anda sudah menyerahkan takdir Anda atau nasib Anda kepada tangannya peramal atau tangannya setan. Dan satu hal, setan nggak pernah berniat untuk menolong saudara, tapi dia selalu memberikan segala sesuatu, tidak memberikan segala sesuatu secara gratis. Dia pasti menuntut imbalan ya. Beda kalau sama Tuhan, kita tuh kalau ada masalah pasti Tuhan kasih jawaban ataupun Tuhan kasih reward buat kita tuh ya gratis. Yang terpenting buat Tuhan itu adalah hati kita baik ya, dan mengakui dosa-dosa kita dan rendah hati mohon jawaban dan ampunannya ya. Itu ya guys. Jadi ketika Anda datang ke peramal, sebenarnya Anda tuh sudah diketahui masa lalu, karena setan itu tahu masa lalu. Terus kenapa bisa terjadi kalau masa depan dia bisa tahu? Sebenarnya dia tuh tidak tahu akan masa depan, tapi dia punya roh di dalam dirinya yang bisa membuat apa yang dikatakannya sebagai ramalan itu terjadi. Jadi kalau ada seseorang nih guys, ceritanya dia datang nih ke peramal, dibilang apa? Kamu kemarin jatuh ke got ya. Terus kamu bilang iya. Kok bapak tahu? Katanya. Ketawa. 2 tahun lagi kamu bakal dapat uang 2M. Masa? Kamu bilang gitu ya. Ketika kamu bilang masa, ketika kamu percaya, ketika kamu datang padanya, maka masa depan kamu tuh sudah di dalam kendali dia. Takdir kamu dan nasib kamu tuh ada dalam kendali setan. Dan ketika setan bilang ya, seminggu kemudian pasangan kamu atau anak kamu mati, dan itu bisa kejadian guys. Dan itu yang akan membuat kalian tuh langsung bergantung sepenuhnya pada peramal. Padahal dalam Alkitab saya bahwa peramal itu adalah seorang pembohong. Jadi jangan percaya sama peramal. Ketika Anda mengalami masalah ya guys, masalah apapun, mau penyakit, mau keluarga, mau lagi bangkrut, lagi dihina, jangan datang ke peramal atau
paranormal atau dukun. Karena ketika Anda datang ke sana, nasib Anda, masa depan Anda, dan takdir Anda sudah ada dalam kendali set. Ya, mending cari Tuhan atau Allah atau apalah, pokoknya cari Tuhan ya, benar-benar cari, jangan cari ke orang pinter ya. Itu saja dari saya. Ingat ya guys, setan tidak pernah berniat menolong manusia ya, karena setan tahu dia akan kekal di neraka, jadi dia akan banyak membawa orang untuk masuk ke neraka. Dan setan tidak pernah memberikan segala sesuatu secara gratis, pasti dia minta imbalan. Ini masih berurusan dengan perdukun-dukunan ya. Jadi ini dialamin sendiri sama gue ya, wallahu alam. Gue nggak tahu ini gimana ceritanya kok bisa sampai kayak begini. Dan ini udah jauh dari sebelum ini ya, dan jelas yang nyantet gue bukan ani-ani. Jadi kronologinya adalah waktu itu gue lagi dipijat, dan emang ini tuh gue pijet sama tukang pijet yang emang selalu mijet gue dari bertahun-tahun yang lalu, dari gue masih kecil. Nah mungkin tuh emang nih orang tuh peka gitu kan ya gue nggak tahu lah ya. Pokoknya intinya setiap mijet gue ya gak pernah kenapa-napa ya, paling kayak misalnya dari kecil urusan gue paling kesleo, pegel, terus uratnya kekilir lah apa segala macem, udah kayak begitu, that's it. Sampai pada hari dia itu lagi datang ke rumah dan emang mijet gue lagi gak enak badan, gue demam ya kan, terus gak demam tinggi tapi badan gue tuh gak enak banget. Terus ya gue pikir ya gue kecapean gitu loh. Dia tuh emang hari itu lagi gak mijet siapa-siapa, emang definisi hari itu cuman buat mijet gue ya, gue gak tahu ya selanjutnya, cuma hari itu emang datang buat mijet gue. Dan itu posisi udah mijet kayak udah 30 menit, 45 menitan mijet gue. Terus tiba-tiba dia kayak mau muntah. Pikir apa, gue bau apa gimana gitu kan. Terus dia minta ke toilet ya kan. Ya udah dia ke toilet dulu. Abis dia dari toilet dia masuk lagi ke kamar gue. Terus dia bilang, "Mbak, ini ada yang nggak benar gitu." Maksudnya nggak benar gimana gitu kan. Gue pikir apa gitu kan, gak ada pikiran kesana sama sekali. Lu tahu dia bilang, "Mbak lagi dikerjain sama orang." Gue masih berpikir tuh dikerjain gimana maksudnya. Dia bilang, "Saya nggak pernah Mbak seumur-umur mijet orang sampai kayak begini banget, sampai muntah-muntah, badan saya langsung merinding sebadan." Dia bilang kayak begitu. Gue masih berpositif thinking ya coy. Gue bener-bener masih positif thinking. Gue mikir kayak, oh ya mungkin karena dia kebanyakan mijet orang kali ya, jadi mungkin kesambar ke dia jadi masuk angin gitu kan ya. Tapi nih dia datang dalam keadaan sehat walafiat. Dia tuh kayak udah 45 menitan segala macam itu tuh udah mijetin kayak badan gue. Dan pas lagi kayak dia mulai itu tuh ternyata itu emang titiknya yang buat dikirimin ke gue gitu loh. Ya gue gak mau suuzon, cuman kayak kok bisa kayak begitu gitu loh. Terus dia bilang, "Saya kebayang mukanya yang ngerjain itu, tapi saya nggak tahu namanya gitu loh." Ibaratnya kayak gitulah, pokoknya dia nggak bisa sebut nama lah. Terus kayak dari ciri-cirinya tuh ada yang paling menonjol, pokoknya ini menonjol banget, kayak ini udah fix dia gitu. Gue tunjukin lah fotonya ya kan. Iya dong. Dan lo tahu apa yang ditanam ke gue itu ya, genderuwo apa-apa gitu, gue gak tahu, lupa anjir, gue gak mau inget-inget gitu. Pokoknya intinya kayak dibuat tujuannya adalah untuk matiin jodoh gue. Jadi kayak ibaratnya misalnya nih gue suka sama cowoknya dibuat pasti gak suka sama gue. Atau misalnya cowoknya suka sama gue dibuat kayak gue gak mau sama cowok itu. Atau kalau misalnya gue udah mau nikah bakal dibuat batal. Atau kalau misalnya gue udah dalam hubungan sama orang kayak dibuat panas, suasananya dibuat berantem terus kayak begitulah. Jangan kalian pikir ini yang ngerjain gue kayak begitu tuh laki-laki gitu. Jangan, ini perempuan sayang. Dan si perempuan itu bener-bener yang gue tuh gak pernah berpikir dia bisa melakukan kayak gitu. Karena apa? Di dalam hidupnya itu ya, dia tuh berasa adalah wanita yang paling suci, yang membawa segalanya dengan agama ya, dengan cover ya, dengan kehidupan yang bener-bener semuanya agama ya. Kayak lo tau gak sih solehah yang bener-bener kehidupannya tuh dibawa-bawa soal agama. Dan abis itu ya, yang makin parah, yang bikin gue makin parno, gue sampai kayak keringet dingin, gue kayak OVT gitu kan.
Pas lagi tukang pijat itu pulang ya, dia sampai menggigil, badannya shaking semuanya, kayak bener-bener tremor. Terus dia kan pulang naik Gojek ya, itu dia sampai minjem selimut tipis di rumah gue karena dia menggigil parah. Dari itu kondisi lagi siang-siang. Terus katanya malamnya dia kayak diteror lah, gue nggak mau tahu ceritanya gimana ya. Diteror gara-gara kesambetnya ibaratnya ke dia gitu kan. Dia itu langsung besoknya tuh sakit berhari-hari. Udah gitu, intinya kalian jangan terlalu kayak percaya dengan cover orang ya. Kayak kalau lo misalnya ngelihat nih orang yang ngerjain gue terus dijajar bareng sama gue, paling yang lo pikir yang biadab itu adalah gue ya, karena bener-bener covernya tuh yang kayak Masya Allah gitu. Tapi ternyata enggak sayang, enggak sama sekali ya, gue sampai kaget. Jadi janganlah kalian tertipu dengan cover seseorang ya. Ya belum tentu yang kelihatannya biadab, hatinya biadab, enggak. Tapi yang belum tentu juga yang kelihatannya baik, alim, kayak gimana gitulah. Pokoknya belum tentu juga hatinya baik ya. Hati-hati sama manusia ya. Nih ya, yang gue ambil pelajaran dari sini, manusia malah bisa jadi lebih mengendalikan setan tuh. Lu bisa disetanin gara-gara manusia. Lu pikir jadi raja setan apa kalau bukan manusia?